perilaku sehari-hari yang bisa menghambat kemajuan diri kita. Adalah sifat seseorang ketika melihat kesuksesan dirinya masih jauh dari yang direncanakan. Paling normal adalah menyalahkan sesuatu. Kalimat-kalimat seperti, kesempatan itu tidak pernah ada, waktunya tidak tepat, seseorang atau sesuatu menghalangi jalan saya. Itu adalah hari yang sial atau yang lainnya, yang cenderung menyalahkan keadaan, akan keluar dari mulut orang tersebut. Tanpa disadari kita adalah orang yang sering menghambat pencapaian kita sendiri. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan atau menghakimi, tetapi menunjukkan bahwa kita dapat meningkatkan kesempatan sukses dengan melihat tindakan kita sendiri dan bertanya pada diri sendiri tentang dampak yang dihasilkan. Perilaku atau tindakan yang sering diulang menjadi sebuah kebiasaan yang dapat menghambat sebuah kesuksesan, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak mempercayai kemampuan diri sendiri. Setiap orang yang sukses memiliki jiwa leadership yang tinggi, visi dan misi yang jelas, serta mampu bekerja keras untuk mencapai itu semua. Akan tetapi, tidak mungkin terjadi pada orang yang tidak memiliki kepercayaan tinggi untuk dapat menaklukkan kesuksesan yang setiap orang impikan. Orang yang tidak percaya diri juga akan sulit untuk menemukan bakat yang perlu dikembangkan dan potensi terbaik pada dirinya. Sebenarnya sukses bukan hasil akhir. Kesuksesan adalah hal yang ditemukan ketika mencapai visi dan misi yang telah kita rangkai dengan penuh keyakinan pada diri sendiri. 2. Menunda-nunda pekerjaan. Kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan bisa terjadi pada semua orang. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat membawa dampak yang merugikan. Salah satu dampak utama dari menunda-nunda adalah akumulasi atau menumpuknya pekerjaan yang belum selesai. Ketika kita terus-menerus menunda pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab mulai menumpuk. Hasilnya, kita merasa terjebak dalam situasi di mana kita harus menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang singkat. Ini tidak hanya mengakibatkan stres yang tinggi, tetapi juga menghambat produktivitas kita. Selain itu, menunda-nunda pekerjaan juga dapat merusak kemajuan diri kita. Ketika kita terlalu sering menunda pekerjaan, kita mungkin gagal mencapai tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan. Ini bisa berdampak negatif pada karier, pendidikan, dan kehidupan pribadi kita. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan? Pertama, kita perlu mengidentifikasi alasan dibalik kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan. Apakah itu karena rasa malas, ketakutan, atau kurangnya motivasi? Kemudian kita dapat mencari strategi untuk mengelola kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan, seperti merencanakan pekerjaan, memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil, dan menciptakan manajemen waktu yang baik. 3. Kurang fokus. Ketika kita kurang fokus, kita cenderung teralihkan oleh segala hal yang ada di sekitar kita. Smartphone, media sosial, dan hal-hal lainnya dapat menguras perhatian kita, sehingga menyebabkan pekerjaan yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi lambat dan tidak efisien. Kurangnya fokus juga dapat membuat kita merasa bingung dan kewalahan. Ketika kita tidak bisa berkonsentrasi dengan baik pada tugas yang sedang kita kerjakan, kita mungkin merasa kehilangan arah dan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, penting untuk diingat bahwa fokus adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan. Dengan kesadaran dan latihan, kita dapat belajar untuk mengatasi gangguan dan meningkatkan konsentrasi kita. Dengan meningkatkan kemampuan kita untuk fokus, kita dapat meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan-tujuan kita, dan meraih kemajuan yang lebih baik dalam hidup kita. Fokus adalah kunci menuju kemajuan diri yang lebih baik. 4. Rencana dan tujuan yang tidak jelas. Ketika kita tidak memiliki rencana yang jelas, kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang membosankan dan tidak memberikan makna. Kita mungkin merasa seperti kita hanya mengikuti arus tanpa arah yang jelas dalam hidup. Selain itu, ketidakjelasan dalam tujuan dapat menghambat motivasi kita. Kita mungkin merasa tidak termotivasi untuk mencapai sesuatu ketika kita tidak tahu apa yang ingin kita capai. Ini dapat menghambat semangat kita untuk mencapai kemajuan. Tanpa rencana yang jelas, kita juga cenderung menunda-nunda untuk mengambil tindakan.
Kita mungkin berpikir, mungkin suatu hari nanti, dan kemudian waktu berlalu tanpa pencapaian yang signifikan. Namun, jika kita memiliki rencana dan tujuan yang jelas, dapat memberikan arah dan arti dalam hidup kita. Ini memberikan fokus, motivasi, dan alasan untuk bangun setiap hari dengan semangat. 5. Ketidakmampuan belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan perbaikan. Namun, ketika kita tidak mampu belajar dari kesalahan, kita mungkin terjebak dalam siklus yang sama, mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Selain itu, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan bisa menghambat perkembangan kita. Kita mungkin merasa frustrasi atau bahkan putus asa karena kesalahan yang terulang, dan ini dapat mempengaruhi harga diri dan motivasi kita. Namun, ketika kita memperlakukan kesalahan sebagai guru yang berharga, kita dapat tumbuh dan berkembang. Kita dapat menemukan cara untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan menjadi lebih bijak dalam tindakan kita. 6. Tidak bisa dipercaya. Kepercayaan antar sesama kolega atau teman adalah hal yang sangat penting karena dengan saling mempercayai, tidak akan ada sebuah kecurigaan besar terhadap masalah yang sedang dijalani. Banyak sekali orang yang ingin sukses namun tidak mampu bekerja sama dengan rekan kerja, bisnis, atau rekan untuk berbagi cerita pengalaman karena tidak dapat dipercaya. Sebagian orang juga terhambat kesuksesannya dengan saling menutup diri dan menghindari masalah yang sedang dihadapinya. 7. Sering menyalahkan orang lain. Orang yang selalu menyalahkan orang lain biasanya memiliki aura yang buruk, sehingga orang lain selalu merasa takut dan menjauh. Menyalahkan orang lain tentu bukan suatu solusi benar, karena menyalahkan orang lain sama saja tidak mampu mengontrol diri untuk menjadi seorang leader yang baik. Sebaiknya memberi arahan dan memecahkan masalah bersama ketimbang harus menyalahkan kepada pihak lain sepenuhnya. Menyalahkan orang lain juga hanya dapat memperkeruh keadaan dan terlahir sikap egoisme dari masing-masing orang. Sehingga, untuk sukses itu sangat sulit, karena sukses bukan hanya diwujudkan oleh diri sendiri, melainkan dibangun bersama-sama dengan tim dan semangat yang sama. 8. Kurangnya komunikasi. Ketika kita tidak berkomunikasi dengan baik, ada risiko besar terjadinya kebingungan dan kesalahpahaman. Selain itu, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Ketika perasaan atau masalah tidak disampaikan secara terbuka dan jujur, masalah tersebut mungkin tetap ada dan akhirnya meledak menjadi masalah yang lebih besar. Namun ketika kita memprioritaskan komunikasi yang baik, kita membangun pondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan perkembangan diri yang positif. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk memahami dan dihargai, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dan mencapai tujuan kita dengan dukungan dari orang-orang yang peduli dengan kita. 9. Kurangnya perencanaan keuangan. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, kita mungkin merasa bingung tentang bagaimana mengelola pendapatan dan pengeluaran kita. Ini bisa mengakibatkan keuangan kita menjadi berantakan dengan tagihan yang menumpuk dan pengeluaran keuangan yang tidak jelas. Kurangnya perencanaan keuangan juga dapat menghambat kita dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Misalnya, kita mungkin kesulitan untuk menabung atau berinvestasi untuk masa depan kita karena kita tidak memiliki rencana yang jelas. Namun, ketika kita memiliki perencanaan keuangan yang baik, kita dapat menghindari banyak masalah ini. Rencana keuangan membantu kita mengelola pendapatan, mengatur prioritas pengeluaran, dan menciptakan cadangan untuk masa depan. Dalam hidup ini, hambatan-hambatan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan hidup kita. Itu adalah ujian yang datang untuk menguji tekad kita, kesabaran kita, dan ketahanan kita. Namun, ingatlah bahwa hambatan-hambatan ini tidak harus menjadi penghentian terakhir. Tidak peduli seberapa besar atau sulitnya hambatan yang Anda hadapi, selalu ada cara untuk mengatasi mereka. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang berharga untuk dipelajari dan peluang untuk tumbuh lebih kuat. Jangan biarkan hambatan menghentikan Anda. Biarkan mereka menjadi batu loncatan menuju kemajuan yang lebih besar. Jadi,
Hadapi hambatan dengan kepala tegak, teruslah bergerak maju, dan jangan pernah menyerah. Hidup ini adalah perjalanan yang luar biasa, dan dengan ketabahan dan semangat, Anda akan meraih kemajuan diri yang luar biasa. Jangan biarkan hambatan menghentikan Anda, biarkan mereka menjadi cerita kesuksesan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.